Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa nawwir qulubana waghfir dhunubana wa yassir umurana waktub lana kulla khair wa yassir lana kulla asir. Fa inna taysir asir alayka yasir wa anta bil ijabati jadir wa anta ni'mal maula wa ni'man nasir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, di pagi Jumat pertama bulan Zulhijjah, hari-hari yang sangat barakah, yang sangat mulia, kita masih diringankan Allah langkah kita untuk datang ke rumahnya. Satu hidayah dan hadiah. Hidayah dan hadiah. Hidayah, Allah lah membimbing kita. Allah membangunkan kita di awal pagi. Allah menyuruh kita berniat sebelum tidur. Kalau orang itu berniat sebelum tidur, dibacanya doa-doa mau tidur, zikir mau tidur, diserahkannya dirinya kepada Allah, bangun tuh. Tapi kalau tak berniat, mana bangun? Karena orang berniat baik itu malaikat bersamanya. Orang berniat baik, malaikat bersamanya. Orang tak berniat, tidak maulah malaikat menghampirinya. Dia akan diambil alih oleh musuh kita bersama, iblis, laknatullah. Selawat dan salam ke atas Nabi kita, junjungan kita, kekasih kita, syafi'una wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, dalam salat tadi kita sama-sama mengikuti mendengar dua surah yang selalu diamalkan oleh Rasulullah dalam salat subuh Jumat, surah Sajadah dan surah Al-Insan atau surah Ad-Dahar. Sahabat Nabi zaman dulu melihat kalamullah ini hidangan, wejangan. Mereka melihat kalamullah ini hidangan, santapan. Dimanapun mereka baca, surah apapun mereka baca, mereka menganggap kalamullah itu makdubah. Nah, makdubah bahasa Arabnya, hidangan, santapan. Maka mereka tidak pernah jemu membaca Al-Quran. Karena hidangan dari langit, hidangan Allah yang akan mengisi kekosongan hati, kekotoran jiwa. Itu tujuannya ya. Jadi karena dibaca, walaupun tak paham, baca juga. Jangan tak paham tak dibaca. Tak paham dibaca juga. Tandanya kita ada keinginan, ada azam, ada niat ingin mendekati kalamullah. Biasanya pagi Jumat kita bertazkirah tentang ayat yang terdapat dalam surah Sajadah. Hari ini kita akan kaitkan dengan surah Al-Insan atau surah Ad-Dahar tentang kejadian manusia. Disebut dalam surah Sajadah agar kita ingat selalu. Orang itu kalau ingat di asal kejadiannya, inna lillah, kita ini untuk Allah, kita hidup untuk Allah. Dan kita hidup ini karena Allah. Hidup kita dari Allah. Akal kita, tenaga kita, oksigen Allah yang kasih, air yang kita minum. Antum anzaltumu minal muzni am nahnul munzilun, katanya dalam surah Waqiah. Kamukah yang menurunkan hujan itu dari langit atau kami yang menurunkannya? Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun. Enggak kamu lihatkah air yang kamu minum dari mana datangnya? Dari langit. Siapa yang menurunkannya kan? Allah. Allah kasih kita bumi, tempat tinggal, tempat beramal, tempat bekerja, tempat beraktivitas. Jadi dalam surah As-Sajdah ini tentang asal kejadian disebut dalam ayat 9. Dalam surah Dahar nanti disebut dalam awal surah. Awal surah. Di sini menjelang pertengahan. Di sini dibilangnya di sini ayat 2. Inna khalaqnal insana min nutfah.
Dalam surah Sajadah dikatakan di sini summa ja'alna naslahu min sulalatin mim ma'im mahin. Halaman 415 415 dibilangnya di sini kejadian kita pada air mahin yang hina. Dalam surah Insan min nutfah itu sperma, air mani. Inna khalaqnal insana min nutfah. Kami jadikan manusia itu daripada nutfah. Ingat-ingatlah asal kejadian kita ya. Nutfah amsajin. Dari air nutfah yang bercampur antara air ayah dan air ibu, campuran. Nabtalih, kami mengujinya. Kejadian ini ujian Allah. Dijadikan Allah kita, diciptakannya kita. Ini ujian. Nikmat ya juga, perlu disyukuri. Ujian perlu dihadapi dengan sukses. Tidak ada orang yang mau kalah ujian. Tidak mau orang yang gagal ujian. Kita ini ujian. Sakit diuji, sehat diuji, kaya diuji, miskin diuji, muda, tua diuji. Kemarin ada berita meninggal ya, ayah guru kita ya, di mana Moratai sana. Mungkin keluarga Darul Ikhlas mau ke sana hari ini. Kita ini diuji. Nabtalih, kami uji mereka. Jadi ujian ini, hidup ini ujian. Faja'nahu sami'an basira. Kami jadikan air tadi dah jadi, dah lahir, bisa mendengar, sami'an. Basira, bisa melihat. Kalau dalam surah Sajadah, wa ja'alalkumus sama' wal absar wal afidah. Kejadian manusia yang daripada ma'im mahin tadi dijadikan untuknya fasilitas bisa mendengar. Coba kalau indera pendengaran itu tidak ada, susah hidupnya. Wal absar, penglihatan, coba tidak bisa melihat. Kalau di kita tidak bisa melihat, fatal sudah ya. Tapi kalau di Arab tidak. Kami dulu ramai profesor tuh yang tunanetra. Di sana kalau tak bisa melihat, kalau buta, tunanetra, diurus orang dengan baik. Banyak dulu profesor kami tunanetra. Apa saja ditanya ilmu ada di kepalanya. Mereka urus dengan baik ya. Ulama terkemuka di Saudi Arabia semasa dahulu tunanetra juga. Di Mesir tokoh ulama tersohor Toha Hussein tunanetra. Tidak masalah kalau bagi mereka. Yang jelasnya Allah membeberkan, menyatakan nikmat yang diberikan kepada manusia asalnya dari air katanya. Kemudian pas mau dilengkapi kejadiannya dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih hati. Kalau dalam surah Sajadah wal afidah, dan hati, qalb. Dan ini akan ditanya nanti. Pendengaran akan ditanya. Apa saja yang didengar. Antara lain surah yang selalu kita baca, surah Al-Muluk, tentang apa saja yang didengar. Kemudian sialannya di sini penduduk neraka mengatakan kami dulu tidak mendengar dengan baik. Silap ahlul nar penduduk neraka kebanyakannya tidak mau mendengar. Tidak mau mendengar. Orang yang berat perasaannya mendengar, masalah besar nanti di hadapan Allah. Dia tidak paham. Orang menyampaikan, tidak didengarnya. Berat tuh kasusnya. Mereka mengeluh nanti dalam neraka. Ayat surah Al-Muluk halaman 562 ayat 10. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kamu mendengar dulu waktu di dunia,
Kami fikirkan yang kami dengar itu tidak akan masuk neraka kami, katanya. Itu menjawab pertanyaan dalam ayat 9. Alam ya'tikum nazir, dalam ayat 8 ya. Ayat 8. Alam ya'tikum nazir, penghuni neraka waktu masuk neraka ditanya oleh petugas di sana. Disambut oleh petugas, ditanyanya, alam ya'tikum nazir. Pak, tidak sampai peringatan kepada bapak. Kenapa bapak masuk neraka? Quran ada, masjid ada, ulama ada, masuk neraka juga. Alam ya'tikum nazir. Tidak sampai pembawa berita, pembawa inzar, pembawa warning. Tidak lalu nang obar itu bapak tidak sampai pesanan kah? Ditanya nanti, dijawabnya, qalu bala, adong dodabo. Sampainya sama kami, tapi kami mendustainya. Kami tidak mempercayainya. Kalau kami dengar dulu, kami pikirkan tidak akan masuk neraka kami. Pandai menjawab ya, pandai menjawab, pintar-pintar orangnya. La haula la quwwata illa billah. Subhanallah. Jadi diulangi lagi, kita disuruh memikirkan asal kejadian kita. Kejadian kita daripada air, dari sperma, kemudian ada fasa-fasanya disebut dalam hadis. Di sini ada kitab tafsir Ibnu Katsir tentang kejadian manusia, cerita kejadian manusia yang agak terperinci sedikit dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun, kalau Bapak buka surah Al-Mu'minun juz 18, di sana dihuraikan secara terperinci. Kemudian disokong dengan hadis. Dalam hadis Nabi dibilang di sini, katanya dari hadis Sahih Muslim, dibilangnya di sini kejadian manusia itu dari Imam Ahmad juga, katanya di sini 40 hari nutfah dalam rahim ibu nih. Ini cerita dalam rahim ini embriologi ini. Embriologi, ilmu tentang kejadian dalam rahim. 40 hari air katanya. Dikatakan di sini la yajma' khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kejadian kita dalam perut ibu 40 hari air. Summa yakunu 'alaqah mithla zalik. Kemudian jadi darah 40 hari. Summa yakunu mudghah, kemudian daging. Kemudian sudah 3 kali 40, dah 120 hari, fayumfakhu fi ruh, ditiupkanlah roh katanya. Kemudian dituliskanlah untuknya masa depannya, rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu. Sudah ditulis tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang amalnya. Permosoji do indah doa madong bisa doni. Wahal huwa syakiyun au sa'id, adakah dia insan yang celaka atau bahagia? Sudah ditentukan dalam perut ibunya. Maka dikatakan di sini ada orang beramal dengan amal al-jannah, taat dia, soleh dia, amal al-jannah amalnya, tapi terakhir sekali silap, jatuh ke neraka. Ada pula yang orang itu beramal amal ahlun nar katanya, amalnya amal ahlun nar, ahli neraka, tidak sembahyang mungkin, tidak taat kepada Allah, tapi terakhir sekali baik nasibnya, husnul khotimah dia. Jadi kita mesti selalu bergantung kepada Allah, minta hidayah Allah agar kita tuh istiqamah. Baiklah ya. Dalam surah Sajadah tadi dibilang qalilam ma tashkurun. Sudah dibeberkannya asal kejadian manusia, sedikit yang mensyukurinya. Macam mana kita nak bersyukur? Kita kena ingatlah, kita kena sebut. Syukur dah dibilang. Dengan hati kita fikirkan dulu, kita sebut-sebut dulu. Dengan istri mesti disebut, anak di rumah mesti disebut.
Contohnya waktu makan. Oh alhamdulillah anak-anak sekalian, ada rezeki kita yang dikasih Allah ini. Ingatkan rezeki itu Allah yang kasih. Kita mesti mensyukurinya. Ingatlah asal kejadian kita. Bahkan Luqman Hakim mengatakan, Imam Hasan Basri juga, banyak kali istighfar dalam menghadapi hidangan itu. Beristighfarlah dulu sebelum makan katanya, ataupun sesudah makan. Yang jelasnya dalam menceritakan asal kejadian ini dalam surah Sajadah, qalilan ma tashkurun, sedikit yang mensyukurinya. Kalau dalam surah Al-Insan, imma syakiran wa imma kafura. Manusia yang dijadikan dari sperma tadi, 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, kemudian ditiupkan ruhnya. Manusia itu ada dua bahagian katanya dalam surah Al-Insan, imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur, nampak jalan ke masjid, karena dia tahu nanti bila dia meninggal, jenazahnya akan dibawa ke masjid, akan disolatkan di masjid. Jangan dah mati baru ke masjid, hidup tak ke masjid. Dah mau ke kubur baru ke masjid duluan, itu susah nanti itu. Imma syakiran, ada yang bersyukur, Allahumma ja'alna min ahli syukri, Allahumma ja'alna min ahli syukri. Wa imma kafura, ada yang kafir, sekafir-kafirnya. Kafur, kafir itu bukan kafir lagi, kafir kelas berat. Badan sehat, rumah dekat, jalan terang, cantik, kendaraan ada, jalan kaki tidak sampai 100 meter, tidak sampai 200 meter. Dikatakan ini kafur, orang itu sangat kafirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dijelaskannya di sini itu ya. Kalau kita lihat surah Yasin, surah Yasin ada juga di sana. Bagi bapak-bapak yang suka baca Yasin hari Jumat, lihatlah halaman 445 tentang kejadian manusia juga. Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfah fa iza huwa khasimun mubin. Tidakkah manusia itu melihat kami ciptakan dia dari sperma, dah besar melawan, dah strong jadi musuh Allah dia. Fa iza huwa khasimun mubin, dah besar jadi musuh. Dalam surah apa tadi? Surah Yasin. Banyak tuh. Kalau kita lihat surah An-Nahl juga ada disebut. Surah An-Nahl tentang manusia itu dah besar melawan kepada Allah. Dia tak bilang dia melawan, tapi yang melawan itu realitasnya. Lidahnya tak melawan, tapi yang melawan realitasnya. Dipanggil ke rumah Allah tidak datang. Subhanallah, la ilaha illallah. Lihat ya, ayat 4 surah An-Nahl halaman 267. Khalaqal insana min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Allah ciptakan manusia dari sperma, dari air mani, melawan akhirnya dia melawan. La ilaha illallah. Maka kita jangan jadi kelompok yang kafur tadi. Jadilah syakiran, orang yang syukur. Syukur ini salah satu agenda besar dalam hidup ini. Syukur salah satu agenda besar. Takwa juga, amal soleh juga. Syukur salah satu agenda besar. Syukur dengan lidah membaca alhamdulillah setelah kita
memikirkan nikmat yang diberikan Allah. Alhamdulillah. Kalau bapak duduk dengan keluarga di rumah waktu mau makan, sampai kalian mesej tuh, alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita sehat semuanya. Mak kamu sehat, ayah kamu sehat. Suatu hari nanti entah bapak yang dulu, entah mak yang dulu, entah siapa yang duluan, sekarang masih sehat semuanya. Makanan pun ada, selera makan pun maksimal, apa saja yang dimakan enak. Ini nikmat Allah ini, kita syukurkanlah baik-baik. Nah, kalau kita mensyukuri Allah, kita makan nasi, nasi itu berkat. Tapi kalau dimakan saja, tidak disebut, tidak diingatkan, tidak disyukuri, sedikitlah keberkatannya. Itu maka malah sholat, karena tidak makan dengan rasa syukur kepada Allah. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang pagi harinya dia sehat katanya, kemudian aman, kemudian ada makanan untuk hari itu, berarti dia memiliki dunia dan segala isinya katanya. Wah, hebat hadis itu ya. Siapa yang sehat di pagi hari, tenang dan tentram, aman dan tentram, ada yang mau dimakannya hari itu, seakan-akan dunia ini jadi miliknya katanya. Orang dulu pikirnya tidak jauh, satu hari saja, dalam itu satu ada untuk dimakan pada hari itu. Apalagi kalau banyak stoknya ya, ada simpanannya, ada rekening banknya, ada account, kalau di Malaysia account ya, ada account banknya. Patut diingat, patut disyukuri. Maka agenda utama kita hidup ini syukur. Masih bisa melangkah ke masjid, melangkahlah. Kalau suatu hari bapak sakit, bapak tetap istiqomah datang ke masjid. Waktu sakit dapat pahala ke masjid, dapat pahala sakit. Orang yang biasa ke masjid, orang yang biasa membaca Quran, tiba-tiba dia sakit, mungkin sakit, belum sakit terakhir lagi, apalagi sakit terakhir ya, sakitnya membawa ajalnya. Iza maridal abdu aw safara kutiba lahu makana mukiman sahihan katanya. Kalau orang itu sakit atau musafir ke Medan, musafir ke Bukit Tinggi, ke Padang, ke mana, selama dia ada di rumah, dia datang ke masjid, pahala ke masjid dapat, pahala musafir dapat. Kalau bapak demam, mudah-mudahan tak ada yang demam ya, sehat walafiat semuanya. Biasa ke masjid, hari itu dia tidak ke masjid karena kondisi kesehatannya tidak mendukung, dapat pahala ke masjid, dapat pula pahala sakit. Subhanallah. Kalau bapak ke masjid masa dia hidup, tujuannya untuk mendakwah keluarganya cinta masjid, mendakwah komunitasnya cinta masjid. Dia ke masjid untuk tujuan dakwah, dakwah dengan perbuatan, dakwah dengan praktek, dengan amalan, dakwah bil hal. Itu tujuannya. Meninggal dia, tetap hidup pahala dakwahnya. Disebut-sebut orang tuh, oh bapak tuh dulu rajin ke masjid katanya. Ringan langkahnya ke masjid. Masjid dekat di hatinya, dekat di matanya katanya. Dekat di mata, dekat di hati. Lekat di mata, lekat di hati. Ke masjid dengan tujuan dakwah. Meninggal dia, dapat dia pahala ke masjid, pahala dakwah. Subhanallah. Indahnya Islamnya. Jadi ke masjid ini, kalau kita tulis perinciannya, mungkin lebih 50 tujuan ke masjid ini. Orang yang tahunya ke masjid itu, tidak ke masjid tak apa. Kalau ke masjid dapat pahala berganda, 25 kali lipat, 27 derajat. Itu yang dipikirkannya. Yang lain tidak tahu. Patutlah tak ke masjid. Bapak ke masjid, tidur bapak dikira ibadat. Datang sembahyang subuh, dah berulang kali disebut ya, dapat pahala berqiyamul lail semalam tak tidur. Semalam bapak membaca Quran di rumahnya. Semalam dia sholat, dia berzikir, la ilaha illallah, la ilaha. Semalam pak. Hebatnya ya. Subhanallah. Dakwah bil hal dapat juga, dan nilai-nilai ringan. Tengok ayat tentang masjid ya. Sudah
lama dijanjikan. Tengok dalam surah An-Nur bahwa orang pencinta masjid itu tidak dapat dikira pahalanya. Tengok surah An-Nur. Subhanallah. Fi buyutin azinallahu an turfa wa yuzkara fi ismuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tentang masjid kita tak sempat mengulas semuanya, nanti Bapak balik ke rumah bacalah halaman 354 ayat 36 37 38. Dia dari 35 sebenarnya, Allahu nurus samawati wal ard. Kemudian sambung ke 36. Fi buyutin azinallah. Ini tentang ayat masjid nih. Kemudian sifat-sifat pencinta masjid ada di sini. Apa nak dibuat di masjid ada dalam ayat 36. Sifat-sifat pencinta masjid, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Pencinta masjid itu rijal, orang yang hebat, yang tidak mau dilalaikan oleh tijarah, bisnis, jual beli, sawah ladang, kantor. Dia tidak dihalangi oleh aktivitasnya dari mendatangkan dirinya ke masjid, dari menegakkan salat, membayar zakat. Dia sangat bimbang. Pencinta masjid selalu ingat hari akhirat. Ya khawfuna yawman tataqallabu fihil qulub wal absar. Orang itu takut, selalu mikirkan hari kemudian, yang di sana hati manusia susah menderita, penglihatannya menakutkan. Apa yang dilihat itu takut dia melihatnya, bimbang dia. Ayat 38 resultnya, hasilnya cinta masjid itu liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu. Mereka akan diberi Allah balasan yang lebih dari apa yang mereka lakukan. Wa yazidahum min fadlih. Ada lagi pahala tambahan dan tambahan. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah akan berikan rezeki kepada orang terpilih tanpa perhitungan. Pencinta masjid akan diberi imbalan, akan diberi upah, akan diberi ganjaran bighairi hisab. Tidak terhitung. Bukan yang 25 derajat 27 derajat itu saja nampak sama dia. Tidak pergi, tidak apa. Kalau pergi dapat 25, dapat 27. Bi ghairi hisab. Kita dah bilang dapat pahala haji setiap kali kita datang untuk salat fardu kalau beruduk dari tempat dia berangkat. 5 kali haji satu hari dalam hadis. Kalau datang subuh, ada tazkirah sesudah subuh, dapat nilai haji yang sempurna. Dah 6 hajinya satu hari. Kata orang Sumbar, kama kapaile. Apa mau dicari lagi? Kama kapaile. Apa bahasa Mandailing-nya? Ada pedongan. 5 haji sadari. Bighairi hisab. Tanpa hisab. Mudah-mudahan kita selalu meningkatkan cinta kita ke masjid, Pak ya. Ayat-ayat masjid kita dah bilang kita kena baca supaya cinta kita bertambah. Hadis-hadis tentang masjid kita kena baca. Di hari kiamat nanti pencinta masjid akan dicari malaikat. Keluar kubur bukan dirinya mengurus dirinya. Wa tatalaqahumul malaikah. Tengok ayat dalam suratul Anbiya. Mereka diurus oleh malaikat. Bapak bukan mengurus diri sendiri. Subhanallah. Ingin diurus di sana nanti tingkatlah ketaatan. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Surah apa tadi? Surah Al-Anbiya. Wa tatalaqahumul malaikah 102 halaman 331. Mereka dicari malaikat bersama 7 kelompok, 7 golongan nanti yang akan diselamatkan, yang akan dicari di sana. Satu di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya terikat, terpikat, tergantung di masjid-masjid. Masjid An-Nur, Thariqul Jinan, Ayat 8, Nur ala Nur, Al-Qura wal Hufaz.
Asal lewat dia masuk tuh, singgah dia di situ. Jalan Abri, mana lagi? Itu yang hafal, yang lain tidak hafal, yang jauh-jauh tidak hafal. Pokoknya kalau di Madinah ini mungkin 500 meter ada masjid, 100 meter ada masjid. Tinggal kita mana yang mau dipilih. Tapi kalau untuk sholat fardu, kalau kita di rumah, ya yang terdekat dengan rumah lah, begitu dalam sunnahnya. Jangan kita umpamanya tinggal di sini RT 8 di jalan pembangunan, pergi ke sana ke Tariqul Jinan, tak salah. Tapi yang dalam sunnahnya yang terdekat dengan kediaman diutamakan. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.